Halo, halo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam kondisi yang sehat. Kalaupun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ada yang dalam kondisi yang kurang fit, kami juga berharap, kami selalu berdoa dan mendoakan Anda supaya dapat pulih kembali 100% dan dapat kembali bekerja dan berkarya seperti sedia kala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan berbincang-bincang santai, ngobrol asik, supaya kita semua dalam kondisi yang tenang, supaya imun kita bisa segera naik, dan tetap dalam kondisi yang fit. Perbincangan kita atau obrolan kita hari ini, kami sudah mendatangkan atau kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Masih muda, pinter, ganteng. Yang pasti saya nggak kalah ganteng kalau pakai masker. Oke, Bapak Ibu yang sudah terkasih, siapa bintang tamu kita ini? Bersama saya Doni, host Anda, kita sambut Romo FX Gunawan. Halo Romo. Halo Pak Doni sama Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Sama seperti apa yang dikatakan Pak Doni, saya juga mengharapkan bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari tetap semangat dan juga semoga sehat selalu, dan barang siapa yang masih kurang sehat, semoga Tuhan juga memberikan kekuatan agar tetap sehat ya. Amin. Dan juga saya perlu kenalan lagi ya? Kenalan dulu Romo. Mungkin iya. masih ada, karena kita ditonton di seluruh dunia dan ya. alam semesta, mungkin belum kenal. Ya. Bahkan para malaikat ya menonton ya. Nah oke, kalau gitu saya kenalan dulu ya Pak. Silakan Romo. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, nama saya Romo Gunawan. FX itu adalah nama baptis, jadi Franciscus Xaverius Gunawan. Kemudian saya berasal dari Pulau Sumatera, yaitu di Lampung Utara, Kota Bumi gitu ya. Nama kotanya Kota Bumi, itu di Lampung Utara. Kemudian apa? Oh ya, saya juga Imam Keuskupan Surabaya yang tergabung juga dalam satu asosiasi klerikus komunitas Immanuel. Jadi saya Imam Keuskupan Surabaya yang bergabung dalam asosiasi klerikus komunitas Immanuel. Kemudian saya ditugaskan oleh Bapak Uskup di Paroki Santo Yakobus Surabaya gitu ya. Seperti Pak Doni katakan bahwa saya orangnya adalah ya pas-pasan gitu ya. Dari muka ke pintar ya pas-pasan. Seperti inilah saya bentuknya. Gitu, oh ya pas pinter sama pas ganteng. Pas gitu. Pas pinternya, pas gantengnya. Ya pas kayak kru yang di belakang kita gitu ya. Gitu Pak Doni. Kurang lebih itu ya? Iya Romo, terima kasih. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini pastor kita di Paroki Santo Yakobus, Romo FX Gunawan. Mungkin Bapak Ibu dan saudara sekalian juga sering misa atau mengikuti perayaan Ekaristi bersama Romo Gunawan. Nah Romo, kita ngobrol santai aja ya Romo santai ya. Santai-santai, mungkin sambil makan-makan ngopi. Makan kopi juga. Nggak bisa Romo pakai masker. Boleh ya. Oke, jadi kalau kita mau lebih mengenal Romo, dan sekarang mungkin juga umat juga pengen tahu, kira-kira Romo ini dulu perjalanan imannya menuju panggilan seorang pastor atau Romo ini, ada kisah menarik seperti apa Romo? Oke, banyak ya kisah menarik. Romo kapan ditabiskan ya Mo? Oh iya, saya ditabiskan tanggal 15 Agustus tahun 2017. Jadi ini Agustus ini imamat saya yang keempat. Keempat. Ya, silakan Romo perjalanan iman nih.
Baik, pertama-tama saya tadi sudah memperkenalkan diri ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Saya berasal dari keluarga, ya saya di Lampung tentu saja. Keluarga saya beragama Buddha, mama papa. Terus saya berenam saudara, saya anak yang kelima dari papa mama saya gitu. Jadi anak yang kelima. Kemudian pada saat itu ya saya disekolahkan di sekolah Katolik tentu saja ya. Jadi perjalanan saya menjadi imam ini punya cerita yang menarik lah. Dalam arti saya meyakini apa yang dikatakan Kristus sendiri bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Gitu. Nah, dari perjalanan itulah saya disekolahkan oleh papa mama saya di sekolah Katolik gitu ya. Disebut aja nama sekolahnya SD, TK, SD, SMP Xaverius. Jadi di situ banyak Xaverius kalau di Sumatera, di Lampung. Baik. Nah, kemudian karena biasanya orang-orang di sana di kota kecil itu menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik itu karena ya disiplin baik, ya pokoknya sekolahnya juga baik gitu ya. Jadi semua kakak-kakak saya, cece saya juga disekolahkan di sana gitu. Masuklah saya ke sekolah itu. Dari kecil sampai TK sampai SMP saya sekolah di sana gitu ya. Karena hanya ada SMP sampai. Nah, dari perjalanan itu saya biasanya mengikuti mama saya kalau ke wihara gitu ya. Ke kelenteng. Terus kalau teman saya ngajak ke gereja Protestan, ya saya pergi gereja Protestan. Tapi saya belum memilih mana yang harus saya tekuni gitu ya. Nah, kebetulan teman-teman saya juga kan ada orang Katolik gitu ya, banyak yang beragama Katolik. Lalu setiap hari Jumat saya rasa kami biasanya akan misa di gereja. Jadi perjalanan dari sekolah ke gereja paroki gitu ya. Paroki namanya Gereja Paroki Kabar Gembira, Kota Bumi Lampung Utara. Dari sana ya mengikuti misa seperti biasa, sehingga timbullah pikiran saya untuk dibaptis. Gitu Oke. ya, dibaptis menjadi seorang Katolik. Tapi awalnya bukan karena saya mau beriman, karena saya beriman sama Kristus, maka saya mau jadi Katolik. Tetapi karena menurut saya, karena saya udah SMP kelas 3, sebentar lagi mau SMA kan, Ya. sehingga saya harus masuk SMA Katolik gitu, yang ada di kota, dalam arti di Bandar Lampung ya, 2 jam dari rumah saya lah. Nah, sekolahnya juga sekolah Katolik, SMA-nya, Xaverius juga gitu ya. Pikiran saya kalau saya dibaptis, maka saya akan mudah masuk SMA Katolik itu gitu. Oke. Walaupun nilai saya pas-pasan tadi ya. Yang penting saya Pas lulus. dibaptis biar diterima gitu di sekolah SMA itu. Sehingga SMP kelas 3 itu saya ikut katakumen. Katakumen 3 bulan, lalu saya bolos. Bolos udah berapa lama karena kayaknya sulit ini jadi Katolik, harus belajar gitu ya. Bolos, tapi saya niatkan lagi karena sudah mau lulus nih, saya harus masuk SMA itu gitu. Saya datanglah ke suster, karena suster yang ngajar waktu itu. Saya datang suster itu nanya, "Loh, kenapa kamu lama tidak datang?" "Ya, suster, soalnya saya banyak tugas-tugas." Gitu. Tapi suster itu nggak marah gitu. "Oke, nggak apa-apa, kamu ikut lagi," gitu ya. Tetap lanjut. Ya, lanjut. Setelah itu dia tanya kepada saya pada saat itu, "Kalau nanti kamu dibaptis, kamu pakai nama baptis apa?" Wah, saya bingung dong. Saya nggak tahu apa ya, gitu, masih bingung. Terserah suster aja mau ngasih nama baptis saya apa. Ya udah, saya kasih kamu nama baptisnya Xaverius gitu, sesuai dengan sekolah di mana kamu sekolah, di mana kamu belajar. Dan saat itulah saya mengenal bahwa Fransiskus Xaverius itu menjadikan nama baptis buat saya. Nah, suster itu langsung baik gitu. Nah, akhirnya saya
dibaptis oleh seorang pastor gitu ya. Pastor itu di Kota Bumi, dia seorang Belanda. Gualak minta ampun gitu ya. Karena waktu itu pernah sebelum saya dibaptis nih Pak Doni, saya misa kan, ribut ya sama teman saya ngoceh, lagi homili nih, pastornya lagi homili, kita ribut-ribut, langsung ditegur di homili itu. Hei kamu di sana bisa berhenti bicara tidak gitu. Oh, pada lihat teman-teman kan langsung lihat begini ya, lihat. Tapi dia orang yang luar biasa sama saya Romo. Sehingga ketika itu saya ditanya, kok coba kamu kan biasa ujian ya kalau kataku mau jadi baptis. Sebutkan aku percaya Bapa kami, Salam Maria, semuanya hafal. Oke, akhirnya bisa dibaptis. Pada malam hari itulah ya, pada Paskah, malam Paskah saya dibaptis menjadi seorang Katolik. Gitu. Kemudian, mau panjang nanti saya cerita, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, masih ada 2 hari mau. 2 hari. Kita bikin beberapa episode. Ya. Kemudian saya akhirnya masuklah sekolah SMA itu. Udah dibaptis, masuk SMA, saya ke gereja tiap minggu tapi ya, nggak pernah bolos. Saya rajin, tapi rajin bukan karena apa, tapi menurut saya ini karena kewajiban. Ya, karena saya dibaptis, berarti ini kewajiban saya untuk jadi harus pergi ke misa gitu ya. Saya belum mengenal maksudnya dengan iman saya bahwa Yesus Kristus itu penyelamat saya loh gitu. Yesus ini Tuhan saya, sehingga saya harus pergi ke gereja bukan lagi karena kewajiban, tetapi karena mencintai. Enggak. Pada saat itu saya hanya lihat bahwa ini kewajiban saya sebagai anggota gereja, saya mesti ke gereja. Udah berjalan 3 tahun, ya nakal-nakalnya juga ya, SMA itu masa pengenalan diri kan. Jadi saya ngekos kan, dari 2 jam daripada bolak-balik kan, jauh. Saya kos di Bandar Lampung itu gitu ya. Nah disitulah 3 tahun itu saya terus ya nakalnya juga ada. Jadi saya kalau Sabtu itu main biliar sampai jam 2 pagi. Pulang gitu. Jago berarti? Nggak jago sekarang ya, dulu hanya lihatin doang. Jadi karena dekat ya, tempat main biliarnya itu sama kos. Pulang gitu. Nah 3 tahun selesai lulus, akhirnya saya memutuskan dong harus masuk kuliah. Gitu. Seperti teman-teman saya yang lainnya, kita mencari kuliah di Jakarta waktu itu. Jadi setelah lulus, saya kuliah di Jakarta. Ngambil manajemen waktu itu di satu universitas swasta lah di Jakarta Barat gitu. Nah disitulah saya akhirnya masuk ke sebuah organisasi namanya Organisasi Keluarga Mahasiswa Katolik Adiatmaka di Untar, Tarumanegara. Pada saat itu disitulah saya mengenal Tuhan dan saya masuk ke satu persekutuan doa sebenarnya di karismatik Untar juga, karena kan KMK membawahi persekutuan doa juga. Disitulah saya pikir ini pengenalan saya akan Tuhan pertama kali. Gitu. Kenapa? Karena pada saat itu ada retret 3 hari bersama. Jadi saya ikutin retret itu, dan hari kedua pada malam hari kita berdoa gitu ya. Berdoa, memohon Roh Kudus juga, berdoa malam hari. Dan pada saat itu saya merasakan pertobatan yang luar biasa dari diri saya. Itu pertama dalam arti kenapa saya bertobat, saya melihat belas kasih Tuhan pada saat itu. Gambaran saya ya, bukan saya lihat penglihatan, gambaran saya, Tuhan ini sungguh luar biasa, maha baik gitu. Kenapa? Karena saya merasakan Dia memeluk saya gitu. Walaupun saya ini orang yang berdosa, orang yang hina gitu ya, yang tidak pantas. Sehingga saya melihat gambaran itu bahwa Tuhan tuh membuka tangannya lebar-lebar dengan pakaian putih, karena kan biasa posternya Yesus tuh banyak pakaian putih kan. Sedangkan saya ini kotor gitu. Saya nggak berani deket, tapi Tuhan tuh seakan-akan nggak mempermasalahkan itu. Takut kan pakaian putihnya jadi kotor? Enggak, dia merasa, dan saya merasa dipeluk oleh Tuhan gitu dengan segala kasihnya. Dan pada saat itulah saya baru tahu, oh ini ternyata cintanya Tuhan untuk saya. Dan saat itulah saya rajin untuk berdoa, rajin membaca firman, dan sebagainya gitu ya. Sehingga itu dewasa. Nah, setelah di KMK itulah, suatu ketika, saya ke paroki gitu ya. Untuk apa? Untuk misa kan, biasanya minggu.
Dan saya melihat, saya belum pernah mempertanyakan ini dalam hidup saya, gitu. Ketika saya melihat Romo itu membagikan hostinya, gitu, timbul dalam hati saya, mau nggak seperti itu, gitu. Dalam arti mau nggak kayak membagikan komuni. Dan ini baru pertanyaan buat saya, yang belum saya pikirkan dahulu kala. Dan saat itulah, itu panggilan saya yang pertama. Dalam arti, saya mempertanyakan sungguh-sungguh, mau nggak menjadi imam? Gitu. Jadi itu muncul pada saat ikut misa. Ikut misa. Terus tiba-tiba muncul pertanyaan seperti Iya, itu di dalam hati. Padahal misa saya sudah ikut pernah sering kan. Iya. Tapi pada saat itulah saya mempertanyakan itu. Kayak ada timbul dalam hati pertanyaan. Oke. Kemudian dipikirin gitu tuh. Pikirin, mau nggak ya? Tapi karena saya juga namanya manusia kan dalam perjalanan waktu kan kuliah, ya wis pokoknya selesai kuliah saya mesti kerja gitu ya, mesti kerja untuk ya kayak teman-teman biasa lah kuliah selesai lulus kerja gitu. Sedangkan saya juga banyak kelemahan menurut saya sebagai manusia, dan itu jauh angan-angan untuk jadi imam itu apa, saya nggak ngerti kan. Jadi pastor itu seperti apa, imam seperti apa, saya nggak tahu apa-apa. Sehingga saatnya lah suatu saat saya menjalani seperti biasa, sehingga setelah lulus kuliah saya kerja gitu, ya sudah kerja aja gitu. Jadi selama itu merasa tidak ada dipikirin lagi atau pikirin ada tapi panggilan lagi? Timbul tenggelam, jadi pikirin tapi lama nggak pikirin, muncul lagi, pikirin lagi, nah sampai kuliah selesai itu, kan tahun kedua saya ingat, tahun kedua saya mempertanyakan panggilan itu kan timbul. Tahun keempat saya lulus, 4,5 tahun lulus, setelah itu ya sudah saya kerja gitu, karena pada saat itu saya juga pacaran kan gitu, nggak pikir jauh-jauh, pokoknya kalau udah ini harus kerja gitu. Kakak-kakak saya juga kerja, jadi saya harus kerja. Akhirnya sudah saya kerja, dan saya waktu itu kerja di Bandung selama 4 tahun. Ceritanya jadi makin jauh dari Lampung. Makin jauh dari Lampung. Berziarah gitu ya. Jakarta, Bandung gitu ya. Jadi panjang. Nah ya sudah kerja 4 tahun. Di situ saya menemukan satu peristiwa yang menarik gitu. Menarik kenapa? Karena timbul tenggelam tadi ya, saya juga mempertanyakan terus. Jadi suatu hari saya punya teman. Teman ini orang Bandung, aslinya Batak ya, Medan. Ya. Tetapi dia kerja di situ, kuliah pada saat itu dia. Kami berteman, saya juga ikut satu komunitas kan, tadi komunitas Immanuel di Bandung. Nah teman ini mau masuk seminari. Dia punya keinginan menjadi seorang imam. Nah kami misa berdua pada saat itu. Setelah misa, pulang misa, kami ketemu satu suster. Saya ingat suster itu suster Fransiskan. Suster ini menanyakan kepada teman saya, bukan kepada saya ya, kami jangan pulang berdua kan. Tapi dia menanyakan kepada teman saya bahwa, kapan kamu masuk seminari? Dia menanyakan ke teman saya seperti itu. Lalu teman saya ketawa saja gitu ya, nggak menjawab. Dan suster itu menanyakan, kalau kamu tidak menjawab panggilanmu, maka suara Roh Kudus semakin hari akan semakin lemah, nggak keras lagi, tapi lemah kalau nggak cepat menjawab. Pada saat itu saya merasa kok saya yang ditanyain gitu ya. Gitu ya. Iya, ini kayak pertanyaan buat saya. Gitu. Tapi saya nggak ngomong ke teman saya diem. Kayaknya suster tapi suster itu bertanya ke temannya Romo kan? Iya, teman saya. Tapi pertanyaan itu kayak ke saya gitu. Sehingga saya memutuskan pulang itu saya galau gitu ya. Wah ini pertanyaan lagi nih gitu. Yang harus saya jawab. Karena apa? Umur saya tidak muda lagi gitu kan. Umur saya tidak muda. Semakin hari saya semakin berumur. Kalau saya nggak tahu panggilan saya mau ke arah mana, saya kacau hidupnya gitu ya. Ya. Jadi kayak berdiri di 2 perahu, kaki kanan 1 perahu, kaki kiri 1 perahu. Jadi nggak jalan-jalan, malah nanti ini. Saya harus memutuskan nih mana gitu. Dan pikiran saya, yang nggak bisa saya nikah dulu baru saya masuk seminari. Ya. Saya harus masuk seminari dulu gitu ya.
Akhirnya karena saya waktu itu sudah ikut satu komunitas ya, komunitas Immanuel itu. Jadi saya datang ke satu romo, bilang ke romo itu, saya mau masuk seminari, jadi frater. Lalu romo itu menanyakan, kenapa kamu mau masuk jadi imam? Hanya satu jawaban saya yang paling kudus di antara orang-orang kudus. Saya menjawab begini, saya mau jadi kudus. Wah, ceritanya gitu, saya mau jadi kudus. Lalu imam itu menanyakan kepada saya, menurut kamu menjadi suami istri itu nggak bisa menjadi kudus? Waduh, pertanyaan lagi. Tapi menurut saya bisa. Pada saat pengetahuan saya mengatakan itu bisa. Tetapi ini keinginan saya bilang. Saya mau jadi kudus, gitu ceritanya. Karena dengan jadi imam saya menjadi kudus. Nah, dia menanyakan seperti itu. Akhirnya dia berkata kepada saya seperti ini, Pak Don. Gunawan, kamu nggak usah pikir dulu panggilan kamu. Kami komunitas membuka satu sekolah di Manila, namanya Sekolah Kasih dan Misi, School of Mission, Immanuel School of Mission namanya. Jadi 9 bulan di Manila. Kamu mau ikut nggak? Dia katakan. Kalau kamu mau ikut, kamu berangkat. Tapi di sana kamu nggak boleh pikirin panggilanmu, ikutin programnya aja gitu. Apa yang diberikan oleh sekolah. Oke, akhirnya saya berangkatlah ke Manila dengan menjual motor saya kesayangan satu-satunya, gitu ya. Karena kan buat beli tiket segala macam kan. Dan pada saat itu kredit sudah lunas, gitu ya. Saya jual lah, gitu, motor itu ke teman saya. Saya dapat, lalu saya berangkat dengan tiket pesawat ke sana. Di sana selama 9 bulan saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, teman-teman saya. 20 orang waktu itu, 10 cowok, 10 cewek gitu ya. Tinggal dalam satu rumah. Jadi kami punya hidup komunitas. Ada adorasi, ada misa, ada pengajaran tentang kitab suci, sakramen-sakramen, pokoknya tentang pengenalan akan iman Katolik. Saya makin berkaya. Lalu saya mengikutilah gitu ya. Dan setiap Rabu kami ada namanya compassion, kegiatan compassion, artinya kegiatan belas kasih. Nah, saya ditugaskan oleh sekolah untuk datang ke tempat suster-suster Santa Teresia, Kalkuta, ya, kongregasi kasih ya, suster kasih. Di situ saya merawat Lola, jadi dalam arti laki-laki yang ditinggalkan oleh keluarga, entah karena dia sudah di penjara, terus keluar penjara nggak punya rumah, ditampung di sana, orang-orang sakit. Hanya satu tugas saya, hanya mengantar mereka ke ranjang, keluar dari kamar untuk berjemur, ngobrol-ngobrol, udah itu kasih makan, memberi makan, menyuapi. Udah itu selesai. Itu setiap hari Rabu saya ingat. Nah, di Rabu itulah di sana ada ruang adorasi. Lalu berjalan 4 bulan, 5 bulan menjelang Natal waktu itu. 2009 saya ke sana. Di menjelang Natal itu saya katakan dalam diri saya mau ke ruang adorasi itu. Jadi saya pergi lebih awal. Karena juga sekolah waktu itu nggak ada kegiatan, jadi saya pergi awal. Sendiri perginya. Biasanya kan saya sama teman berdua, bertiga. Sendiri saya berdoa di ruang adorasi itu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan maunya apa gitu. Kamu apa dalam hidup saya? Dan saya merasakan detak jantung yang luar biasa pada duduk. Lah, ini pertandanya apa gitu ya? Apa yang Tuhan mau kan? Gitu. Kenapa saya mempertanyakan itu? Karena selama di sekolah School of Mission itu, saya melihat bahwa pengajar-pengajar ini bukan hanya Romo ya. Jadi orang awam, ada suami istri, dan ini kompak gitu loh. Dan dalam hati saya mau katakan bahwa saya mau, kayaknya jauh lah jadi imam lagi, saya mau jadi suami istri. Karena menjadi suami istri juga bisa menjadi kudus. Gitu. Dengan mengajar, dengan mereka hidup harmonis, segala macam. Saya melihat mereka ini orang yang kudus. Gitu. Sehingga saya nggak memikirkan lagi panggilan saya mau jadi menikah aja. Gitu. Dan pada saat adorasi saya diingatkan lagi tentang panggilan saya. Jadi bingung saya malah. Dua-duanya mau gitu ya. Yang penting jadi kudus. Jadi kudus gitu. Hanya Desember direktur ISM kan Romo manggil saya, gimana panggilanmu yang kamu ciptakan dulu.
Saya nggak bisa jawab. Saya bilang, saya lebih bingung. Kenapa kamu bingung? Karena saya melihat menikah itu kudus, dan saya tahu bisa nikah ini seperti ini, dan jadi orang kudusnya. Menjadi imam juga saya masih mau, dan itu membuat saya kudus. Jadi apa yang saya lakukan? Terus Romo itu katakan, bagus katanya. Sekarang kamu doa lagi aja. Gitu. Akhirnya doa lagi. Saya memberanikan diri akhirnya pada satu, karena tadi perasaan pada saat adorasi, saya sungguh mencintai Allah, lalu saya katakan kepada saya milih jadi imam. Jadi peneguhan itu pada saat adorasi di situ itu, ya? Adorasi itu. Dan ketika itu juga ada retret panggilan. Jadi cewek dipisahkan sama cewek, cowok-cowok. Jadi namanya Girls Day and Boys Days. Jadi cowok cewek pisah dalam pengajaran semua. Dan saat itu saya mengikutinya, akhirnya ya sudah, saya memutuskan untuk ya discernment tentang panggilan saya ini. Dan pada satu komunitas menawarkan kepada saya, kamu gimana berangkat untuk discernment selama 1 tahun di Belgia. Jadi discernment komunitas itu di Belgia, namanya Lane Propedeutic, itu untuk mendiscernmentkan apakah saya mau jadi imam atau tidak, imam yang mana, diosesan atau kongregasi lain. Kalau imam diosesan, ya dalam komunitas atau tidak. Gitu. Jadi saya ke sana 1 tahun. Selama 1 tahun itulah saya berprotes dan saya memutuskan ya sudah terus jalan. Banyak hal, terutama selama 1 tahun saya jalani, saya melihat bahwa Tuhan menarik saya terus-menerus ke dalam cintanya gitu. Dan puzzle yang saya hanya satu, biasanya kan puzzle itu harus kita ini ya, jadikan jadi gambar ya. Itu dibuka oleh Tuhan satu persatu gitu, kayak puzzle. Gitu. Nah, 1 tahun berjalan untuk tahun rohaninya selesai, akhirnya saya ngambil 3 tahun filsafat di Belgia pada saat itu. Ya sudah selesai. Saya terus berlanjut dan sampai sekarang akhirnya. Filsafat selesai. Pada saat itu saya daftar di Kuskupan Surabaya, Pak Doni. Jadi tahun pertama saya daftar di Kuskupan Surabaya. Minta persetujuan Bapak Uskup. Itu masih sekolah atau jadi seminari lagi, Rom? Atau ini masih tahun rohani, masih discernment, pemikiran lagi, memilah-milah. Tapi akhir tahun saya memutuskan mau lanjut jadi frater. Saya buat surat ke Bapak Uskup Monsignor Vincentius Sutikno. Buat Bapak Uskup, saya Gunawan, saya dari Lampung, gini-gini, saya mau menjadi imam keuskupan, jadi frater keuskupan Surabaya. Bapak Uskup setuju nggak? Dapat jawaban, nggak apa-apa, setuju. Akhirnya dia mengunjungi kami pada saat itu. Mengunjungi saya dan teman saya juga. Dia pergi ke Belgia, mengunjungi, wawancara, selesai. Karena pada saat itu dia mau ke Roma. Setelah kunjungan selesai, beres. Akhirnya filsafat di sana, Bapak Uskup yang suruh. Kamu di sana aja, 3 tahun di sana. Setelah selesai 3 tahun, pindah ke teologinya di Surabaya, di sekolah ini tinggi, Seminari Tinggi Providensia Dei, Surabaya. Selama 3 tahun. Akhirnya sudah jadi imam. Kenapa memilihnya langsung ke Uskupan Surabaya? Karena komunitas hadir di Keuskupan Surabaya. Jadi, dan juga teman saya, ada Romo Agung juga, itu orang Surabaya dan Keuskupan Surabaya. Sehingga kami tidak bisa memilah-milah, karena hidup berkomunitas itu lebih baik daripada sendiri-sendiri. Karena bisa saling menguatkan saya sama Romo Agung dan yang lain. Jadi komunitas memikirkan juga hidup komunitas itu, sehingga bagaimana kalau kamu yang ke Surabaya? Gitu. Ya saya nggak masalah, yang penting saya berkarya di Indonesia, saya bilang. Saya nggak mau berkarya di luar. Gitu. Ya. Karena saya mencintai Indonesia, saya bilang saya mau berkarya di Indonesia. Apapun itu, nggak peduli di mana, tapi saya mau di Indonesia. Nah ini ya sudah. Saya di sini. Seperti itu ya, Romo? Iya, sehingga akhirnya sampai ditabiskan 2017. Diakon selesai, terus ya udah
jadi imam. Dan saya baru ya maksud saya ini saya mencerita ini bukan berarti apa, tapi melihat bagaimana sejarah cinta kasih Tuhan itu ada gitu ya, masuk gitu. Dan baru saya tahu bahwa tadi saya bukan yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya lebih dahulu gitu, dan saya mengikutinya. Dan saat itu juga baru saya tahu saya ini enggaklah pantas atau layak, tapi Tuhan yang melayakkan saya dan memantaskan saya untuk menjadi imamnya. Gitu. Karena selama ini saya pikir selama formasi menjadi frater, saya dikuatkan oleh kerahiman ilahi sama hati kudus Yesus itu, sehingga saya juga berusaha untuk menyebarkan juga hati kudus Yesus ini. Gitu. Oke. Luar biasa Romo. Tuhan semakin jauh biasa. dari Lampung ini. Jauh dari Lampung. Tapi akhirnya juga mendapat jawaban yang pasti. Pasti. Selama di Belgia ya, Romo? Selama Belgia. Di Belgia. Jadi kemudian setelah 2017 kita habiskan, itu prosedural langsung ditugaskan oleh uskup. Langsung ya. Ditugaskan kemana pertama kali, Romo? Oh iya. Nah ketika itu saya ketika 15 Agustus 2017 itu pada malam hari setelah tabisan, langsung Bapak Uskup bilang, Romo Francis Xavier Gunawan, kamu ditugaskan di Seminari Garum. Oh. Wah, karena apa? Seminari Garum, saya juga mencintai Seminari Garum, tapi karena saya waktu itu pernah berpastoral di situ. Saya belum pernah merasakan seminari menengah ya. Oke. Gitu. Kan dari langsung kan kuliah tinggi. kerja tinggi ya. Nah, saya ditugaskan di Seminari Garum waktu berpastoral ketika masih frater. Itu satu berkat buat saya sendiri. Gitu. Sehingga ya tahun pertama ya di sana. Tugas pertama saya sih maksudnya oleh Bapak Uskup. Tadi Romo menyebutkan itu satu berkat pada saat Romo tugas pertama kali di Seminari Garum. Itu apa yang menjadi berkat di situ, Romo? Banyak hal menurut saya, karena yang pertama saya pernah berpendapat begini, kayaknya nggak perlu lagi deh seminari menengah gitu ya, langsung tinggi aja gitu. Dan ternyata ketika saya melihat ke sana berpastoral, pikiran saya salah. Gitu. Masih diperlukan seminari menengah. Kenapa? Karena di sanalah kita dididik untuk menjadi seorang imam. Kebiasaan, disiplin, gitu ya. Terus kematangan hidup pribadi, manusiawinya, intelektual, panggilan, semakin awal baik gitu. Oleh karena itu ketika misalnya di sini ada teman-teman yang tahu ketika SMP dia sudah merasa terpanggil, ya masuklah ke seminari menengah, gitu loh. Gak usah nunggu dulu kuliah, masuklah seminari menengah, karena di sana kita berproses untuk mengetahui siapa diri kita, panggilan kita dan semuanya. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya merasa bersyukur karena saya bisa membina anak-anak. Menurut saya, mereka kadang-kadang ya lucu, tapi kadang-kadang jengkel, tapi banyak lucu gitu ya. Menjengkelkan tapi banyak lucu gitu. Dan hati bisa terus muda gitu ya. Dan yang kedua, saya melatih untuk bibit-bibit imam masa depan. Dan ini yang penting juga gitu. Ya kan? Kalau saya merasa bersyukur Tuhan menaruh situ karena saya bisa membina bukan ya, membina anak-anak ini yang suatu saat nanti akan menjadi teman saya. Nggak tahu perjalanan 10 tahun lagi dia sudah menjadi teman saya gitu, yang saya bina gitu ya. Dan itu satu sungguh rasa syukur buat saya. Gitu. Itu yang luar biasa. Dan itu menjadi berkat bagi saya pada saat. Wih, menarik sekali Romo. Setelah seminari, kemudian ada penugasan kembali. Setelah seminari berpastoral itu ada penugasan kembali Bapak Uskup untuk saya menjadi formator di Seminari Menengah Santo Vincentius Apaulo Garum, Blitar. Menjadi waktu itu animator domus, Bapak Asrama. Bapak Asrama. Bapak Asrama. Setelah guru jadi Bapak Asrama. Bapak Asrama. Oke. Jadi tidak jauh jauh ada perbedaan antara seminari menengah, penugasan yang lama dengan yang sekarang?
Oh, yang jelas di seminari beda. menengah? Karena dulu kan saya masih frater, belum jadi imam kan. Oh, oke. Sehingga saya hanya untuk ke sana untuk memperhatikan dan membantu para romo-romo dalam menjalankan fungsi romo-romo. Biasanya kalau frater di sana, saya waktu jadi frater sampai animator domus ya, itu saya ditugaskan kalau frater waktu itu untuk menjaga anak-anak, jam tidur, semuanya bermain bersama dengan mereka tentu saja, dan juga sebagai petugas pentil segar, artinya penjaga telepon seminari Garum. Jadi orang tua ya Ini baru yang ini. mau telepon itu saya yang jawab dulu gitu loh. Pada saat masih frater, jadi saya yang jawab, iya Bu, tunggu sebentar Bu, kan panggil pakai toa, misalnya, Vincent ada telepon dari orang tuanya, segera datang. Nah bedanya seperti itu. Tapi kalau karena frater waktu itu Jumat Sabtu Minggu, ya saya hanya melihat itu sebagai penugasan, ya sudah. Tetapi kalau terjun langsung jadi romo, ini beban-beban semua saya mencurahkan ke mereka gitu kan. Karena ya saya harus mendidik mereka. Mereka memperhatikan saya gitu dan semuanya. Dan itu kan tiap hari ketemu 24 jam. Dan saya benar-benar merasa sebagai bapak-bapaknya mereka, bapaknya mereka. Ketika mereka sakit, harus datengin, ada keluhan apa. Oh kalau parah harus ke rumah sakit, saya yang nganter. Kalau malam-malam ya, gitu. Jadi ya senang sebenarnya. Iya. Dari Garum, kemudian? Nah, dari Garum, kemudian ya ke Paroki Santo Ditugaskan di Yakobus. Paroki Tahun Santo kedua, Yakobus. tugas kedua saya. Ya, saya juga pernah ke sini. Gitu. Pada saat saya jadi diakon, 4 bulan saya di Paroki Santo Yakobus. 4 bulan, 5 bulanan. Iya. Kita lanjut Romo. Iya. Jadi setelah di Yakobus ini tahun ke baru ya? Baru tahun ini ya Romo? Ini baru berjalan 5 bulan. Iya, 6 bulanan. Nah, Romo ditugaskan di Paroki Santo Yakobus pada saat pandemi. Setelah di Garum bisa bertemu dengan anak-anak atau frater-frater atau anak-anak ya, seminari menengah yang bisa berkumpul setiap hari, dapat penugasan pada masa pandemi. Kesannya seperti apa Romo? Tapi sempat ini ya, kan sempat buka ya. Sempat buka untuk umat bisa hadir pada saat perayaan Ekaristi. Kesan-kesan awalnya sampai sekarang kaget ya. Karena apa? Ritmenya seminari dengan paroki berbeda sekali gitu loh. Karena kalau di seminari kita sudah tahu planning apa yang kita lakukan. Karena itu kan rutinitas, ada jadwal kan. Oh setiap Kamis saya ngajar atau Jumat saya ngajar. Oh setiap pagi saya bangun untuk misa, terus sarapan, terus menjaga mereka begitu. Jadi kan udah ada jadwal. Dan di sini pas masuk ya kaget karena banyak sekali tugas-tugas. Itu tugas-tugasnya. Oh jauh lebih banyak Romo. Banyak. Karena saya belum pernah mengalami misalnya sakramen perminyakan. Ya. Untuk orang sakit. Di sini sering. Dan itu saya belajar lagi gitu ya. Karena udah 3 tahun nggak pernah mengalami, sekali 2 kali lah di Garum. Karena kan khusus Garum. Di seminari menengah terus. Kalau misa oke udah. Tutup peti gitu ya. Mesti belajar lagi kan, nanya-nanya lagi segala macam. Walaupun itu udah pernah belajar, hanya menanyakan urutan ini sudah oke gitu. Terus ya ritmenya kan langsung berubah total. Jadi insiden tiba-tiba gitu loh, nggak direncanakan. Terus banyak kegiatan lainnya, misa, mengajar paroki, mengajar misalnya katekumen, bidang 1, saya megang bidang 1 di sini. Gitu. Selain itu juga saya selain menjadi romo rekan Paroki Santo Yakobus, saya juga ditugaskan sebagai romo kapelan kampus ministry Universitas Katolik Dharma Cendika UKDC. Oke. Selain itu juga saya menjadi anggota romo dari pelayanan pastoral mahasiswa PPM di Kuspan Surabaya. Gitu. Jadi ya lumayan banyak.
gitu Pak Doni. Jadi lumayan sibuk tapi ya menyenangkan juga ya, tentu saja. Ada menyenangkannya. Gitu. Oh, jadi ngajar mahasiswa juga kamu? Mengajar mahasiswa, Oh, oke. kampus agama. Ya, ya, ya. Oke. Gitu. Menarik sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Perjalanan iman, perjalanan hidup juga Romo Gunawan ini patut kita contoh. Bukan merantaunya Romo ya, Bukan. tapi kegigihan Romo untuk memperjuangkan panggilan itu sungguh luar biasa. Sama ini, kasih sayangnya Tuhan yang luar biasa. Gitu ya Romo. Iya. Karena menurut saya cinta Tuhan itu luar biasa sehingga dia juga apa ya? Menurut saya ini adventure gitu ya. Kalau saya nggak menjadi imam ya biasa ya datang. Cuma ketika itu kan kalau kita mempercayakan segalanya gitu, Tuhan yang mengatur segalanya gitu. Luar biasa. Terakhir Romo, Ya, mungkin ada yang mau disampaikan untuk umat Yakobus, terutama untuk juga untuk adik-adik mungkin yang sudah mengalami panggilan juga untuk Romo. oke gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, khususnya juga umat Santo Yakobus, yang pertama-tama ya bila anak-anaknya itu ada yang ingin menjadi seorang imam, jangan dihambat gitu. Karena imam itu bahagia kok gitu loh. Ya. Imam itu penuh sukacita kok gitu. Menjadi imam itu satu anugerah gitu. Dan menjadi imam itu juga bukan salah gitu. Tidak ada yang salah menjadi imam. Enggak ada yang salah. Dan juga menjadi imam itu bukan berarti ya, harus, ya memang setiap panggilan ada salibnya gitu ya. Betul. Tapi juga ada sukacitanya setiap panggilan. Betul. Gitu. Maknanya gimana? Saya bisa menghidupi apa yang saya hidupi gitu dengan penuh sukacita juga gitu. Itu yang, dan yang kedua ya tetap setia juga pada Tuhan apapun panggilan kita, baik menikah, menjadi imam gitu. Dan ketika kita jatuh, jangan lupa untuk bangkit. Nah untuk adik-adik ini ya, nah untuk adik-adik yang terkasih dimanapun kalian berada, ketika kalian mempunyai rasa panggilan untuk menjadi seorang imam, suster, bruder, atau religius ya, biarawan, biarawati, jangan takut untuk berkata iya gitu pada panggilannya gitu. Karena Tuhan tidak pernah mengambil apa-apa dari kita. Dia tidak pernah mengambil apa-apa dari kita, tetapi Dia memberikan lebih banyak dari apa yang kita bisa bayangkan. Gitu. Lebih banyak dari apa yang bisa bayangkan. Bukan materi ya menurut saya, tetapi apa yang kita punya, yang menurut kita terbatas dan menurut kita bilang kita tidak mampu. Tapi kalau kita berikan kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kemampuan itu dan memberikan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Itu aja buat adik-adik terkasih. Baik, terima kasih Romo. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, banyak hal yang bisa dipetik dari kisah Romo Fransiskus Xaverius Gunawan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin masih dalam masa yang transisi atau masa panggilan atau dalam kondisi sekarang masih dalam kebingungan, tetaplah semangat, percayalah pada cinta kasih Tuhan. Betul. Betul Romo ya? Betul. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Terima kasih Romo atas Sama-sama. waktunya. Satu lagi boleh pesan? Oh boleh Romo. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih juga jangan pernah untuk bosan-bosannya mendoakan kami para imam gitu ya. Para imam, bruder, suster, biarawan, biarawati gitu. Karena dengan demikianlah kami juga dikuatkan untuk selalu setia. Gitu aja. Baik. Terima kasih untuk doa-doanya selama ini. Baik. Terima kasih Romo Gunawan. Sama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang terkasih,
kita akhiri dulu perbincangan ngobrol-ngobrol yang sudah tidak berasa sudah 2 hari ini sama Romo Gunawan. 2 hari yang padat nih. Sampai jumpa lagi Romo di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Kita masih bisa banyak yang diulik ini. Iya. Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa. Di lain kesempatan tetap semangat. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.